akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Siap duduk ya Tatik. Menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang kita melakukan pembiasaan dengan membaca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Kita melakukan ice breaking dulu dengan permainan ulat sopan santun. Naila, sebutkan salah satu contoh perilaku sopan santun. Menyapa. Ya, betul, menyapa teman bisa jadi. Sebutkan salah satu contoh perilaku sopan dan santun. Memberi senyuman, betul. Sebutkan salah satu contoh sopan dan santun. Memberi salam, oke. Sebutkan contoh perilaku sopan dan santun. Menghargai, oke. Sekarang Ibu akan putarkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ma, aku pamit antar Nadia ke sekolah ya, Ma. Iya, hati-hati ya. Nadia, ayo pamit dulu sama nenek. Nenek, aku ke sekolah ya. Iya, Nadia. Yang pintar ya sekolahnya. Nadia harus senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada siapapun, baik teman sebaya maupun orang yang lebih tua. Halo Tante, selamat pagi. Wah, Ibu sangat bangga dengan Nadia karena sudah berani membuat perilaku menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Jadi apa yang kalian lihat tadi, mengapa kita harus bersikap sopan kepada teman kita? Oke, Naila. Sopan santun penting karena menunjukkan rasa hormat dan menghargai perasaan teman dengan bersikap santun. Juga menjadi lebih harmonis, mengurangi kemungkinan konflik, dan menciptakan kepercayaan serta kenyamanan dalam pertemanan. Oke, betul sekali. Apa yang akan terjadi jika kita tidak sopan dalam berteman? Harus
berbicara yang sopan. Kemudian apa lagi? Iya betul. Apa lagi? Memberikan senyuman. Apa lagi? Ya. Oke, betul sekali. Masih ingat tidak? Kemarin kita itu belajar tentang apa ya? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang sopan dan santun. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya sikap sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh konkret perilaku sopan dan santun terhadap teman. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat proyek bersama yang mencerminkan sikap sopan dan santun. Selanjutnya, Ibu akan bagikan kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Kansa dengan Putri. Kelompok kedua ada Kofifa, Talita dan Andin. Dan kelompok ketiga ada Naila Ramadhani dan Dia. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Untuk LKPD-nya, untuk yang pertama diskusi kelompok. Setelah menonton video tadi, kalian diskusikan bersama anggota kelompok. Apa itu sikap sopan dan santun? Yang kedua, contoh sikap sopan dan santun kepada teman. Dan yang ketiga, manfaat bersikap sopan dan santun yang akan kalian tuangkan di LKPD ya. Kemudian yang kedua itu membuat poster. Membuat poster yang mencakup poin-poin. Yang pertama judulnya bersikap sopan dan santun kepada teman. Nah, nanti kalian buat posternya itu yang berkaitan dengan bersikap sopan dan santun terhadap teman. Yang kedua, jelaskan secara singkat tentang apa itu sopan dan santun ya dari gambar yang kalian buat itu. Kalian tahu tidak? Sopan santun itu apa sih artinya? Perilaku baik, betul sekali ya. Nah, di sini ada pengertian sopan dan santun. Sopan artinya berperilaku dengan penuh penghormatan kepada orang lain, menghindari kata-kata atau tindakan yang tidak baik. Sedangkan santun itu berarti berperilaku yang penuh kelembutan, baik hati dan menghargai orang lain dalam setiap kesempatan. Bersikap sopan dan santun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat, menghargai dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, contoh bersikap sopan dan santun. Apa yang kalian lihat dari gambar yang pertama? Mengucap salam, iya betul sekali. Contoh perilaku sopan dan santun di rumah adalah menghargai orang tua, yaitu ketika kita pergi ke sekolah itu kita harus berpamitan kepada orang tua kita dengan mengucapkan salam, mencium tangannya, ya. Kemudian pada gambar kedua, apa yang kalian lihat dari gambar kedua? Coba. Mengucapkan terima kasih sampai teman. Ya, betul sekali. Contoh bersikap sopan dan santun di sekolah. Ketika kita bertemu dengan teman kita di sekolah, bertemu dengan guru kita, maka kita harus bersikap ramah kepada teman ataupun guru. Ketika kita bertemu dengan guru kita, maka kita harus mengucap salam dan mencium tangannya. Apa yang kalian lihat dari gambar ketiga? Bicara dengan sopan. Ya, ini contoh bersikap sopan dan santun di lingkungan. Nah, ketika kita bertemu dengan teman kita di jalan, maka kita harus menyapanya, mengucapkan salam dan memberikan senyuman serta menghindari kata-kata yang kasar. Ya. Kita harus berbicara dengan teman kita itu dengan nada yang lembut.
sopan dan santun itu penting? Menciptakan hubungan yang baik. Ya, betul. Dengan menciptakan hubungan yang baik, maka akan tercipta sikap sopan dan santun. Ketika kita bersikap sopan dan santun terhadap orang lain, maka orang lain akan merasa dihargai dan dihormati, sehingga hubungan kita dengan mereka akan menjadi lebih baik. Yang kedua, mengapa bersikap sopan dan santun itu penting? Nah, betul ya. Membantu menghindari konflik. Dengan bersikap sopan dan santun, kita dapat menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat menyebabkan konflik atau perasaan sakit hati orang lain. Nah, manfaat bersikap sopan dan santun. Apa manfaatnya? Ya, yang pertama disukai dan dihormati oleh orang lain. Kedua, Membuat suasana menjadi nyaman dan damai. yang ketiga, Mempererat hubungan persahabatan atau kekeluargaan. yang keempat, Mendapatkan pahala karena mengikuti ajaran agama. ini adalah manfaat bersikap sopan dan santun. Selanjutnya adalah cara melatih sikap sopan dan santun. Yang pertama, selalu berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Ketika kita berbicara atau melakukan sesuatu, maka apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu, yaitu berpikir apakah perkataan kita atau tindakan kita akan menyakiti hati orang lain. Nah, kita harus berpikir seperti itu ya. Yang kedua, meniru perilaku baik dari orang-orang di sekitar seperti orang tua dan guru. Ya, kita harus meniru bagaimana orang tua kita, guru kita berperilaku terhadap orang lain. Maka itu perlu kita contoh. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri menggunakan kata-kata yang baik dan sopan setiap hari. Nah, kita harus bisa melatih diri kita untuk selalu berkata, selalu berucap, selalu bertindak dengan baik, dengan kata-kata yang sopan agar kita terbiasa. Yang keempat, berlatih untuk sabar dan menghormati pendapat orang lain. Ketika orang lain sedang berbicara, maka kita harus bisa menghargainya. Jangan sampai kita memotong ketika mereka sedang berbicara. Ya, itu bukan perilaku yang baik. Lakukan tugas kalian, yaitu dengan berdiskusi dengan kelompok kalian, itu tentang pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian lakukan diskusi dengan kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Kemudian nanti akan kalian presentasikan di depan kelas dan kelompok lain menanggapi dari hasil presentasi kelompok tersebut. Oke, sudah semua ya? Sekarang kita mulai untuk mempresentasikan. Yang pertama itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah mereka diskusikan. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Bacakan kegiatan satunya.
mengucapkan tolong dan maaf pada Oke. Apakah ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 2 mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. kelompok 3 sudah baik dalam menjelaskan manfaat dan contoh singkat. Akan lebih bagus jika kostum mereka menggunakan kalimat yang lebih pendek atau mudah dibaca. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sikap sopan dan santun adalah cerminan dari karakter kita yang baik. Dengan selalu berperilaku sopan dan santun, kita akan menjadi pribadi yang lebih dihargai dan disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai bersikap sopan dan santun dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, di sini Ibu ada refleksi. Kita melakukan refleksi dulu, ya. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Ya, dari kelompok 2, kelompok. Saya mulai belajar bahwa sikap sopan santun sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan teman dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Oke, bagus sekali ya pemahamanmu tentang pentingnya sopan santun, menunjukkan bahwa kamu itu sudah belajar dengan baik hari ini. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk kelas untuk memimpin doa. Siap duduk yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkan pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang tolong menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.